Di mana posisinya? Kirinya Ustaz. Kiri Ustaz. Ya. Mang lihat dong. Coba testing. Alhamdulillah. Di sini aja ya. Oh, ini nggak kelihatan sih di sini. Ya, ini kelihatan. Nah, di sini. Kanan Ustaz juga nggak apa-apa, kanan Ustaz. Yang keras sih, mic-nya tuh tempelin gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kadal dimakan kutilang. Cakep. Kutilangnya dari musola. Cakep. Saya doain yang gak jawab salam saya, semoga sendalnya hilang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Darul Fuqaha Indonesia, yaitu Bapak Kiai Muhammad Heri Fadli, semoga dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan badannya, amin, dilancarkan rezekinya, amin, dijadikan keturunan yang soleh dan soleha, amin, bal, amin. Serta yang saya hormati mempunyai ramah sahabat Ibu aja Maidar. Ibu aja apa? Maidar. Nenek aja Maidar. Ya. Kita doain yang punya rumah biar panjang umur, amin. Biar bisa berangkat haji lagi, amin. Biar bisa keturunannya bisa berangkat haji lagi, amin. Semoga banyak duitnya, amin. Duit Usahanya dilancarkan. amin ya rabbal alamin. Serta ibu-ibu yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Bu. Bu. Bukan biru warnanya abu-abu. Alabiu ibu. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan bahti, bukan sekedar janji-janji. Gaya hidup seperti bergengsi, pakaian rapi berdasi, rumah mewah berpagar besi, di depannya mobil Mercy, perabotan meja dan kursi, ditambah TV dan CD, makanan keju dan roti. Ini anugerah yang patut kita syukuri. Betul apa betul? Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kezaliman menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Ya Bu ya? Ya. Ya Bu ya? Ya. Bu? Ya. Bu? Ya. Kita berkumpul dalam rangka acara apa? Taklim mingguan malam Jumat. Ya, yasinan lah kalau gede-gede. Ya, betul. Ya, gampangan gitu. Iya. Betawi. Ya po ya. Ya po ya. Bu. Ya. Nih kita yasinan nih. Ya. Yasinan. Ya. Ngaji. Ngaji. Ini ngaji begini nih. Ini ibu-ibu alhamdulillah. Ibu-ibu yang datang sini yang hatinya ditunjuk oleh Allah untuk datang ke tempat yang mulia ini. Amin.
Karena orang ngaji itu banyak banget godanya, Po. Iya. Oh, Ya. orang ngaji banyak banget godanya. Bener? Lu mau ngaji kayak begini nih, malah Jumat, gerimis. Bener? Tangan selimutan ya. Emang orangnya yang keluar? Apa, Po? Tangannya. Situ. Bok ya, kan yang di mana? Nggak kelihatan kok di sini. Ayo, Tengah-tengah. kelihatan, Bok. Biarin emang mau makan. Iya. Maju apa, Po? Maju, Po. Maju sana. Ini aja ya, Po. Gendong, lu gendong. Iya, sampai mana saya ngomong? Pak. Sampai ngaji. Sampai ngaji. Oh, begerimis. Ya, karena orang ngaji itu banyak banget godanya. Iya. Mau ngaji kayak begini malam Jumat, gerimis. Males ya. Emang itu orangnya yang keluar? Tangannya. Tangannya keluar. Gerimis. Ngomong udah mati, gerimis lagi mau yasinan. Ya, tadi juga gede, gede bener. Manjur itu omongan. Giliran malam minggu udah dangdut nih. Karena kondangan ah. Gerimis juga kalau dangdut. Ya, tadi juga penter. Manjur itu omongan. Berhenti. Terang berhenti. Makanya orang dulu Di sini kalau cuma aku pengen doang yang makan, ngerti. itu banyak banget pawangnya. Di sini Iya. aku doang yang ngerti bahasa Cabai tusuk, bawang tusuk dipanggang sama dia. Nenek pakai baju dibalik. Ada tuh. Makanya mbok kalau pengen hajatan kagak hujan, ya saya kasih pawang. Kodok, kenal kodok? Kodok. Kodok ikat pojokan tenda yang kenceng. Itu biar teduh kayak apa? Gak bakal turun. Kodoknya. Kodoknya. Kodok. Kodok ikat pojokan tenda yang kenceng. Kodoknya nggak turun. Itu biar teduh kayak apa? Gak bakal turun. Kodoknya mati. Ya kodok gak turun. Hujannya mah nih. Iya, makanya orang ngaji banyak banget godaannya. Makanya mau kalau ngaji datang aja udah datang. Mau bisa mau kagak datang aja datang. Dengerin. Guru mau kitab, ikut mau kitab. Guru kebiat kebiat. Guru tutup lah tutup. Gua lama-lama juga bisa. Bisa ngebet bisa nutup. Abang orang bisa ngapa-ngapain mah. Hanya orang ngaji harus pintar. Ya Bu. Ya. Bisa insya. Saya kalau ceramah resep emang depan ibu-ibu. Nah ibu-ibu tuh kalau tahu, hahaha. Turunan. Ya kan kalau bapak-bapak kan Adam, mingkem, Adam. Udah tahunya dikit. Nggak asik bawa titik doang. Kita cuma kalau ibu, Hawa. Ibu tawanya malu. Iya. Ya kalau ceramah dapat ibu resep. Karena ibu tuh sering ngaji, ibu mau ngaji. Di rumah saya dulu tuh, ibu, tengah hari bolong dia hampir dicolok, nyalain, ngomong dia mik. Ibu hari ini pengajian, Rodia, Romlah ngaji, dipanggilin temennya atu-atu, ada lagunya lagi. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Temannya di rumah nyaut, ibu-ibu gua kagak ngaji, karena gua lagi nyuci kolor suami, mau ngompol 2 kali. Ya ibu tuh ngaji banyak, rajin ibu mau ngaji. Itu kalau sambil nungguin temen itu di selawatan. Adinulana wal hakulana wal adalulana wal kululana. Adinulana wal hakulana wal adalulana wal kululana. Adinulana. Assalamualaikum. Nyampe sih. Duduk. Adinulana wal hakulana wal
adalulana. Assalamualaikum. Kalau nyampe cing, duduk. Dilarang hamil buat guru tuh. Adimulana. Emang gitu ibu-ibu. Itu kalau di Mesir bu, lagunya beda. Semangat itu lagunya. Adimulana wal haqqulana wal adlulana wal kullulana. Masuk Indonesia versinya lain lagi. Adimulana wal haqqulana wal adlulana wal kullulana. Tuh ibu-ibu. Awang man Ini Romana. resep ngaji bang ibu. Ibu, ibu juga harus sabar. Ibu, lagi orang punya duit, sabar. Ibu, lagi orang kemana-mana, sabar. Ibu orang dapat pinjaman, kita kali ada yang ngutang gitu. Ada sini yang ngutang? Ada satu. Nggak ada sini, nggak ada. Agak Jawa salah nggak ada. lagi. Nggak ada kan? Ada. Iya, makanya orang ngaji itu harus pintar, sabar bu, sabar, ikuti Rasulullah. Rasulullah orangnya sabar banget. Mana buktinya? Tuh Rasulullah lagi jalan ke masjid, lagi jalan di masjid diludahin sama orang. Nabi lihat, ya Allah, ada yang ludahin, senyum Nabi. 2 hari lewat diludahin lagi, senyum lagi Nabi. 3 hari lewat diludahin lagi, senyum lagi Nabi, nggak pernah marah. Keempat harinya lewat, nggak ada yang ludahin. Nabi depan masjid tengok langak longok, mana ini orang? Ada sahabat yang nanya, ya Rasul, dari siapa lagi langak longok baik? Ini kalau bahasa kita, tuh, dari siapa sih? Ini biasanya sini udah ada langganan. Langganan apa ya Rasul? Udah diludahin. Kok sekarang kagak ada ya? Oh, si pulang orangnya Rasul. Mana orangnya? Sakit orangnya Rasul. Sakit apa? Covid kali. Rasulullah buru-buru pulang ke rumah ambil makanan. Pergi langsung ke rumah orang lagi sakit. Nyampe depan rumah orang lagi sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya ini. Saya siapa? Muhammad ini. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Kaget dikata langganan. Pok. Itu yang sakit bangun, duduk, ngomong di hadapan Rasulullah. Engkau benar Muhammad. Engkau setiap hari aku sakiti. Engkau setiap hari aku ludahi. Sekarang aku sakit. Satu pun saudaraku, temanku belum ada menjengukku Muhammad. Kamu lebih dulu menjengukku Muhammad. Sekarang saksikan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak kesabaran Rasulullah. Rasulullah sabar. Kalau model kita begitu, kita serapang. Benar? Mana buktinya lagi? Rasulullah lagi ceramah. Dilemparin pakai kotoran ontak, dibagelin pakai batu. Berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Jidatnya berdarah, giginya sampai rontok. Marah? Enggak. Yang marah malaikat Jibril. Jibril datang ngasih tawaran sama Nabi. Rasulullah Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud itu saya tibanin orang-orang yang nyakitin engkau? Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril. Emang kenapa? Siapa tahu nanti keturunannya lebih baik, cucu cicitnya lebih baik. Tuh Rasulullah. Apa kata Jibril? Itu kalau bahasa kita, ya Muhammad, anak bukan bapak. Kalau bapak kalau anak kampret. Bukan nyolong, anak nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Udah tibarin aja. Jangan Jibril. Udah mau ngomong apa tentang Muhammad? Rasulullah, Jibril, saya mau berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka, berilah hidayah kepada mereka. Kenapa? Karena mereka enggak tahu. Enggak tahu apa? Enggak tahu kalau beliau ini Rasul. Enggak tahu kalau beliau ini Nabi. Tuh, Rasulullah, orang yang ludahin, orang yang ngelemparin, orang yang bully Rasulullah, malah Rasulullah doain. Rasulullah. Itu kalau mau diri saya begitu. Lain ceritanya. Saya lagi ceramah nih. Saya lagi ceramah. Nih, Bu. Saya lagi ceramah nih. Oh. Saya lagi ceramah. Dia dibawa gelit. Bawa ke jeruk.
Enak Dari banget. jeruk sama pompo. Udahlah tidak saya. Karena jeruk. Tuh. Datang Jibril ngasih tawaran sama saya. Rasid, bagaimana kalau Mas gua cabut? Gua tibarin ibu-ibu yang nyakitin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Semuanya. Ada segitu. Beda. Ya Rasulullah sabar orangnya, nggak pemarah. Makanya ibu harus sabar ya bu. Laki nggak punya duit sabar. Sabar, betul. Sabar. Ya kalau kamu mana sabar. Dari kasih duit sabar Kalau ada mau masalah. sampai seminggu, ceraiin aja udah. Matiin sekalian. Lalu orang kemana-mana. Makanya ibu sabar ya bu. Bu, Ya, Bo, ya, Bo. bu, punya anak nanti, punya cucu nanti, pondokin aja udah. Barang marah. Insya Allah kalau punya rezeki mah pondokin. Insyaallah. Biar apa? Biar ngerti agama, biar ngerti ilmunya, biar ngerti cara-caranya. Kenapa? Karena nanti kalau ibu meninggal, ibu baru tahu mana anak yang soleh, mana anak yang bandel. Kalau ibu masih hidup begini mah, ini belum ketahuan mana anak yang soleh, mana anak yang bandel. Belum ketahuan. Tapi nanti ketika ibu meninggal, baru ketahuan. Mana ketahuannya? Siapa yang baca Al-Fatihah, siapa yang baca Yasin, itu baru ketahuan. Iya. Makanya ibu nanti kalau punya anak, pondokin. Pondokin di mana? Pondokin di DFI. Darul Fuqaha Indonesia. Indonesia. Keren kan? Keren. Keren. Pimpinannya aja ganteng. Kata siapa? Muridnya lebih ganteng tuh. Amin. Mereka tak ganteng. Malu saya. Dikata ganteng sama Udah ya. Bobo gitu. Udah malam. Sore. Lanjut lagi. Iya. Belum. Bentar lagi ya. Iya. Senyum Udah mulu nggak goda. berkontrak ini. Nih, makanya di situ kayak tukang parkir. Tukang parkir biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ya, bukan. Tuh. Tukang parkir nggak pernah sombong. Mobilnya banyak, motornya cakep-cakep, banyak, nggak pernah sombong. Ibu-ibu nih, ibu-ibu jangan sombong bu. Biar kata duit banyak, Enggak ada anaknya disombong. cakep, ibunya cakep, jangan sombong bu. Ya bu, kalau ke masjid, jalan aja. Ini masjid sombong banget. Di mana aja temannya di belakang tinggalin. Temen nyusuk dia baru tahu. Iya, makanya jadi orang jauh sombong. Ya bu, sama tetangga daripada akur. Ya bu, ribut mau ribut. Mau ono, si anu. Ibu harus amat tetangga daripada akur. Karena nanti ketika kita mati diminta pertolongan sama teman-teman kita, sama tetangga kita. Saudaranya jauh. Bu, bu, Ya. ada cerita lagi saya nih. Ya, ya. Nabi Adam dulu diusir sama Allah dari surga. Gara-gara apa? Gara-gara makan buah budi. Itu buah budinya nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendela di leher. Ibu kalau nggak percaya, ntar pulang pelongok. Leher laki ibu. Bisikin, bang, ini buah budi ya. Gitu. Tapi ibu Hawa makan buah budi nyangkut di leher. Karena leher perempuan licin, sering ngomong laki sama orang lain. Tuh, ibu Hawa nyangkut di leher, nyangkutnya di dada. Alhamdulillah. Untuk bu yang di dada, coba kalau yang di dengkul, ya ribet lah. Anak nangis bisa tetein angkat dari gini.
Allah Akbar. Sampai di dada terbelah dua. Untung terbelah dua. Coba kalau satu doang di dada, naga tumor. Dapat dari mana? Iya, Ilen tuh. Dari kita kota sih. Iya, saya ngefans gitu sama Ustaz Ilen. Ya, kok tahu sih. Sering nonton Jangan kamu ada di hati aku. Wah, udah malam kesian Cita udah kedinginan kali ini. Ya, mungkin ini kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tanzur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Cilu ya. Minum. Alhamdulillah. Ini ngomong di depan, kalau nggak punya mental bisa kencing bu. Dengan darasid mentalnya sudah kuat. Nanti penambahan materi-materinya. Kalau penambahan tahun di pesantren, nanti jam terbangnya udah salah bahasa. Jangan dulu. Bibit itu tadi. Alhamdulillah. Terus ya, di kamerain belum kelar tuh. iPhone lagi HP-nya tuh. Iya sih ya. Iya. Bu, masih mau ngaji? Makan dulu sih. Makan, minum. Ada ya. Ya kena jidat ya dibawain. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap seseorang akan dipermudah menuju takdirnya. Kalau takdirnya baik, maka akan dipermudah jalannya menuju kebaikan. Amin. Tapi kalau takdirnya buruk, maka akan dipermudah jalannya menuju keburukan. Sebenarnya kita sudah bisa membaca takdir kita baik atau buruk, takdir kita surga atau neraka. Kalau yang saya baca al-istiqomah masuk surga. Amin. Kalau yang saya baca al-istiqomah orangnya baik-baik. Amin. Solehah semua. Amin. Karena kenapa? Allah mudahkan jalannya menuju Kebaikan. Meskipun hujan, gerimis sampai sekarang nggak berhenti, tapi niat untuk hadir di majelis ilmu tidak tergoyahkan. Artinya apa? Itu adalah kemudahan dari Allah. Kalau bahasa Arabnya taufik. Taufik itu adalah kemudahan dari Allah dalam melaksanakan kebaikan. Namanya taufik. Oleh karena itu respon yang Allah berikan kepada kita harus kita jaga sebagai wujud syukur kepada Allah. Mudah-mudahan kebaikan ini akan terus ada sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Sebab nggak semua manusia ditakdirkan baik. Ada manusia yang ditakdirkan buruk masuk ke dalam neraka. Kalau baik semua nanti neraka sepi. Betul. Kalau buruk semua nanti surga sampai nempati. Makanya ketika manusia meninggal kemudian diproses, ujung-ujungnya kita akan dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama fariqun fil jannah, yang kedua fariqun fil nar. Ada golongan yang masuk surga, ada golongan yang masuk neraka.
Yang masuk surga juga dibagi dua. Ada yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab, langsung nggak pakai proses, nggak pakai jembatan sirat, yaumul mizan, padang mahsyar, langsung udkhulul jannah min ayyi syurga, masuk surga lewat pintu mana terserah. Ada juga yang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Nah, ini yang repot nih. Tapi dia masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Ya tujuannya untuk membersihkan. Bersihkan dari apa, Bu? Dari dosa. Bagaimana diterangkan dalam kitab Sabilul Intikar bahwasanya wa yurwa anna akhrahum khurujan minha wa atwaluhum fiha muqtan yakhruju ba'da sab'ati alafi sanah. Orang Islam yang masuk neraka itu paling lama cuma 7.000 tahun. Kemudian ditarik lagi masuk ke dalam surga. Tapi ada yang kurang dari 7.000. Ini pun keluarnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bal yakhrujuna minha bisyafa'ah, ada yang dikeluarkan karena syafaat tadi. Wa yakhrujuna minha birahmatillah, ada yang juga keluar karena rahmat Allah. Ba'duhum qabla tamamil uqubah, ada yang keluar sebelum sempurnanya siksaan. Wa ba'duhum ba'da dzalika, ada yang keluar setelah sempurnanya siksaan. Jadi umat Islam itu nanti di neraka kebanyakan keluar karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau memang mampir dulu, mudah-mudahan gak lama ya, Bu. Mampir apa langsung nih? Pengennya langsung ya? Langsung surga. Sholatnya khusyuk nggak? Nah itu. Hah? Sholatnya nggak khusyuk ya? Ahyanan ba'da ahyanin, kadang khusyuk, kadang hilang. Kadang kepikiran kunci, kepikiran masakan, kepikiran utang, anak, suami. Benar? Makanya dikhusyuk-khusyuin, Bu, ya Bu. Al-hudur fil qalbi wasukunul jawarih. Khusyuk itu dimulai dari tenangnya anggota badan, jangan ada pergerakan. Kemudian hatinya hadir, meskipun kita ingat balik lagi, ingat balik lagi. Jangan ditelusuri itu apa yang kita ingat, yang kita lupa. Betul, harus tetap hadir di dalam hati. Makanya para ulama tidak menjadikan khusyuk sebagai rukun sholat. Kalau seandainya khusyuk termasuk rukun sholat, batal semua. Betul. Rukun sholat kan hanya qauli, fi'li, sama qalbi, yaitu niat, takbir, berdiri jika mampu, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, sujud, kemudian duduk tasyahud akhir, baca tasyahud akhir, salam. Enggak ada khusyuk itu bagian daripada rukun sholat. Tapi khusyuk termasuk kesempurnaan sholat. Puasanya Islam itu gampang, yang penting menjalankan rukun Islam aja. Syahadat, kita udah bersyahadat. Kemudian sholat, waktu tambahin rawatib itu sholat yang mengiringi sholat fardu, yaitu qobliyah ba'diyah, itu jangan ditinggalkan. Justru itu nanti keuntungan kita di sholat qobliyah ba'diyah, terutama qobliyah subuh. Usolli sunnatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama setelah Fatihah baca alam nasrah, rakaat kedua setelah Fatihah baca alam ta'ala. Habis itu baru sholat subuh. Tambahin lagi ya, tahajudnya, witirnya, duhanya ya, Bu. Pokoknya itu bekal, itu intinya sholat. Kemudian puasa, puasanya harus naik level, jangan cuma pindah jam makan doang. Betul? Ini mah puasa tapi giliran maghrib habok, apa aja dimakan. Namanya puasa balas dan dendam. Cirinya apa puasa balas dendam? Ya ketika buka apa aja dimakan, apa aja ada.
Padahal qadrul kifayah kita bisa memakan secukupnya. Betul? Seadanya. Karena hakikat dari puasa bukan hanya menjaga lapar dan haus, tapi juga kaful jawar dan asam, menjaga anggota badan dari maksiat, menjaga dari buka yang halal yang tidak berlebihan. Kemudian apalagi rukun Islam? Zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagai harta kita diinfakkan di jalan Allah. Sirran wa alaniyan, mau terang-terangan ya, mau sembunyi-sembunyi ya. Kemudian mau dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Jadi harus ada nilai sedekah setiap hari. Ya, lailan atau naharon itu bisa pilih waktunya siang atau malam. Subuh. Minimal ada sedekah. Ustaz nggak punya duit, gimana caranya? Ya sedekah. Qaulun ma'rufun sedekah, ucapan yang baik sedekah. Wa qulu tasbihin wa tahmid takbir sedekah. Ucapan tasbih, tahmid, takbir, tahlil juga adalah sedekah. Nah, lakukan itu. Kemudian apa lagi? Pergi haji. Yes. Pergi haji itu jangan jangan jika mampu. Pergi haji itu niatnya dulu yang kuat. Allah itu memampukan orang yang dipanggil, bukan memanggil orang yang mampu. Paham gak kalimatnya? Paham. Allah akan memampukan orang yang dipanggil, bukan memanggil orang yang mampu. Artinya apa? Pantaskanlah diri kita agar menjadi hamba Allah yang terpanggil. Kalau sudah terpanggil pasti dimampukan. Banyak kok tukang beca naik haji, tukang perahu naik haji, tukang odong-odong naik haji. Kemudian mana tuh gajinya ibu sama tukang beca, tukang odong-odong? Tapi kenapa mereka bisa nampung? Ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Itu nampung di perahu pakai duit koin. Kemudian ketemu orang kaya pas lagi naik perahu, kaget tuh ada apa di dalam kotak. Rutinan malam Jumat, buat Pak. apa? Buat haji. Coba bongkar, kurangi berapa? Tambahin. Artinya apa? Faidah azamta. Jadi tanamkan azam dulu, tanamkan keinginan yang kuat untuk pergi ke tanah suci. Harus kuat ya. Jangan bilang gak mampu, Allah kan kaya. Ya. Betul. Betul. Perbanyak silaturahmi, kemudian kumpul bersama orang-orang soleh di sana sehat, membuka mindset, membuka pikiran, paradigma kita, apa itu fadilah Makkah al-Mukarramah, fadilah Madinah al-Munawwarah, bagaimana antusias jamaah untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah. Betul? Terus bagaimana tawaf di Ka'bah, Baitullah, melaksanakan sa'i tahallul, ziarah ke makam syuhada, ziarah ke makam Ma'la, ziarah ke makam Baqi. Itu luar biasa. Saya yakin ibu di sini orang-orang yang sebenarnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita membuka cakrawala pikiran kita, membuka hati kita. Caranya bagaimana? Bikin paspor. Bikin paspor aja males. Berapa paspor? 350 ribu. Ya ada gopay. Betul. Jangan sampai kita nggak berangkat. Orang-orang desa sekarang pada berangkat ya, di kampung-kampung. Banyak. Ya tuh karena panen. kekuatan niatnya, keinginan luar biasa. Setelah itu taat sama suami, udah masuk surga. Gampang kan? Karena ujung-ujungnya kita akan dihadapkan kepada surga atau neraka. Apalagi saya ngeliat wajah-wajah ibu-ibu, ya Allah, udah 15 tahun ngaji ya. Ada 15 tahun ya? 17 tahun ya. ngaji, luar biasa.
5. Yazid. Nanti kalau pada 13 ya. Ini udah Belum lahir, pas Yazid. bapak ente masih pacaran. Coba Yazid, tuh wajah-wajah soleh semua ya, di surga. Doain ya, Yazid. Istiqomah, semoga bisa berangkat umroh semua. Amin ya Allah. Amin ya robbal. Amin. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang masuk surga itu juga ada dua kelompok. Yang pertama, wa qala alaihi salam awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah wujuhum ala mithlil qamari lailatul badri. Golongan yang pertama itu di depan barisannya Bu. Mantap. Wujuhum ala mithlil qamari lailatul badri. Mereka wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Wa zumratu tsaniyah ala mithli ahsani kawakibi dzurriyyin fis sama. Dan golongan yang nomor 2 itu setelahnya itu wajahnya bersinar seperti bintang di langit. Jadi yang paling pertama itu adalah kelompok yang wajahnya seperti rembulan. Ini yang luar biasa. Kemudian kita kelompok yang pertama. Dan golongan yang pertama ini adalah mereka-mereka yang menempati Jannatul Firdaus, ya surga yang di dalamnya bersama Nabi, bersama sahabat, bersama ulama, sholihin, siddiqin, tabi'in. Karena surga itu ada 7. Berapa, Bu? 7. Jannatul Ma'wa, Jannatul Adn, Jannatul Khuldi, Jannatul Na'im, Darussalam, Darul Qarar, Jannatul Firdaus. Yang tinggi itu Jannatul Firdaus. Kita umat Islam harus punya cita-cita masuk surga yang paling tinggi. Masa udah 17 tahun ngaji, masuk surganya di emperan. Ya, masuk surganya langsung Jannatul Firdaus. Jadi niatkan, jangan bolong ngajinya, ya Bu. Di pesantren juga jangan bolong, betul. Hadir ke pesantren, ngaji jangan ditinggal. Ibu harus punya ta'alluq dengan pesantren, ya. Harus punya hubungan dengan pesantren itu kan ma'had. Ma'had itu tempat orang mencari ilmu, gudangnya ilmu, khazinatul asrar. Di pesantren itu banyak gudang rahasia, sirrun min sirrillah, rahasia di balik rahasia Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang punya hajat kemudian datang ke pesantren terkabul hajatnya. Punya masalah datang ke pesantren hilang masalahnya. Datangnya doang. Karena kenapa? Di sana itu tempat santri semua sujud kepada Allah, melaksanakan tahajud, witir duha, baca Quran, tahlil, jarah, tawasul. Tempat santri tolabul ilmi itu tempatnya saja udah mubarak, sudah berkah. Bahkan ada yang berkeyakinan, ya, jadi ada yang punya problem, punya utang, punya apa. Jadi datang aja ke pesantren, masuk, keliling, keluar lagi. Karena di situ ada aura positif, bukan auran ya, ya. Ada aura positif di situ tuh, tempat turunnya ilmu. Ilmu kan Allah titipkan nggak ke semua orang, Bu. Lima yasa hanya kepada orang-orang yang dikehendaki, betul. Dan santri yang mondok di pesantren adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk dititipkan ilmu. Dan situ berkah sekali. Makanya ngaji di minggu kedua, insya Allah kalau ibu punya ta'alluq dengan pondok pesantren, datang ke pengajian, ini sudah luar biasa. Ya Allah, tuntun kita ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Syukur-syukur ini mah kata ulama ya. Kita cinta sama santri, maka akan ada keturunan kita yang menjadi santri. Amin, amin. Tapi kalau kita benci sama santri,
7 turunan nggak ada nanti anak kita yang menjadi soleh. Ini kata ulama. Makanya jangan benci sama pencari ilmu. Sebab kata Rasul, man akrama aliman faka'anna ma akrama sab'ina nabiyan. Barang siapa yang memuliakan orang yang punya ilmu, maka seperti halnya dia memuliakan 70 nabi. Aliman sebutnya guru. Tapi man akrama muta'aliman, barang siapa yang memuliakan para pencari ilmu. Tadi kan yang berilmu, ini para pencari ilmu. Faka'anna ma akrama sab'ina syahidan, maka seperti halnya dia memuliakan 70 orang yang mati syahid. Alhamdulillah. Jadi aliman muta'aliman. Aliman adalah orang yang alim, muta'aliman adalah orang yang mencari ilmu. Ibu-ibu sini namanya juga muta'aliman, orang yang mencari ilmu. Itu Allah turunkan keberkahan ya. Kalau dalam hadis, waktu yurfil hawa, burung di udara mendoakan, wa namlatu fil hudri, semut di lubang mendoakan, wasamaku fil ma'i, ikan yang ada di laut mendoakan. Bahkan semua yang terkena sinar matahari mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu. Jangan dianggap sederhana, majelis ini penuh barokah. Makanya guru kami Mbah Maimun Zubair, walaupun beliau ngaji di musola, ngaji di kelas, tapi ada satu momen beliau ngaji di dalam rumah. Apa kata Mbah Maimun? Kalau rumah dipakai ngaji, maka akan Allah berikan keturunannya ahli-ahli ngaji. Makanya berebut ya. Di tempat saya aja, begitu. Ini giliran dikocok keluar di tempat si Ibu Anu, belum siap, suami belum datang, rumah belum dicek. Ya. Kalau bisa, habis ini tempat saya, gitu loh. Berkah, rumah dipakai ngaji. Paling kita nyiapin ini apa namanya tadinya? Enak aja. Ini 100.000 kelar semua, betul? Ya Allah, berkah. Tentu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Amin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Sahibul Bait khusus Ibu Hajar Bapak baru. Maidah diberikan kesehatan. Amin. Panjang umurnya ya. Amin. Berkah rizkinya, keturunannya soleh dan soleha, bisa ke tanah suci kembali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga kita di sini mudah-mudahan berkah, keluarga soleh dan soleha, bisa berangkat haji dan umroh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa sayyidina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al wa awsil thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim. Allahumma subhana mastaghfirna ma sallayna wa ala sayyidina wa sayyidina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi masjidah khusus hadiyatan wa satrahatan najadan. Wa hadrati khususan Syekhina wa rabbina Ustaz Bukhari wa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Wa la taj'al quburahum quburan